Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah pada malam yang berbahagia ini, yakni malam yang penuh dengan kemenangan, karena malam hari ini adalah malam 1 Syawal, yang berarti itu merupakan hari perayaan kita sebagai umat Islam, yakni Idul Fitri. Sahabat-sahabat, hari raya Idul Fitri merupakan momen seluruh umat Islam bersuka cita menyambut hari kemenangan. Namun Islam juga mengajarkan tentang beberapa hal agar kita mengisi saat-saat lebaran tersebut dengan gembira tapi juga bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam pertama kali menggelar perayaan hari Idul Fitri adalah tahun kedua Hijriah, yakni tahun 624 Masehi atau seusai Perang Badar. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambut dan merayakan hari Idul Fitri. Berikut penjelasannya. Yang pertama, memperbanyak membaca takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha." Artinya, dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Yang kedua, berhias dan memakai pakaian terbaik. Idul Fitri adalah waktunya berhias dan berpenampilan sebaik mungkin untuk menampakkan kebahagiaan di hari yang berkah itu. Berhias bisa dilakukan dengan membersihkan badan, memotong kuku, memakai wewangian terbaik dan pakaian terbaik. Lebih utama mengenakan pakaian yang paling bagus, semisal baju baru atau baju yang berwarna putih. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa tradisi membeli baju baru saat lebaran menemukan dasar yang kuat dalam teks agama dalam rangka menebarkan syiar kebahagiaan di hari Idul Fitri. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asna'ul Matalib. Yang ketiga, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut hari Idul Fitri adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan berpuasa adalah hari raya Idul Fitri. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa berniat tidak berpuasa pada saat hari Idul Fitri itu pahalanya sama seperti orang yang sedang berpuasa di hari-hari yang tidak dilarang berpuasa. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sebelum sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada waktu Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Yang keempat, sholat Idul Fitri. Sahabat-sahabat Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat Idul Fitri bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki, perempuan ataupun anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat dilangsungkannya sholat Idul Fitri. Rasulullah juga mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri biasanya pada saat matahari sudah setinggi tombak atau sekitar 2 meter. Dengan tujuan hal ini dimaksudkan agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kelima, sahabat mendatangi tempat keramaian. Suatu ketika saat hari raya Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemani Sayyidatina Aisyah mendatangi sebuah pertunjukan atraksi tombak dan tameng pada saat itu.
atau sebuah keramaian lah istilahnya kalau zaman sekarangnya. Bahkan saking asyiknya, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Sayyidatina Aisyah sampai memunculkan kepala di atas bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau bisa menyaksikan permainan itu dari atas. Yang keenam, mengunjungi rumah kerabat dan sahabat. Tradisi silaturahim saling mengunjungi saat Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah para sahabatnya, begitupun para sahabatnya. Pada kesempatan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat saling mendoakan kebaikan satu sama lain, sama seperti yang dilakukan umat Islam saat ini, datang ke tempat sanak famili dengan saling mendoakan. Yang terakhir, yang ketujuh, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut datangnya hari Idul Fitri adalah memberi ucapan selamat. Hari raya adalah hari yang penuh dengan kegembiraan. Karena itu dianjurkan untuk saling memberikan selamat atas kebahagiaan yang diraih saat hari raya. Di antara dalil kesunahannya adalah beberapa hadis yang disampaikan Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau dalam kitab sunannya mengumpulkan beberapa hadis dan ucapan para sahabat tentang tradisi ucapan selamat di hari raya. Tidak ada aturan baku mengenai redaksi ucapan selamat ini. Salah satu contohnya ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wa antum bi khair, atau selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, setiap kata yang ditradisikan sebagai ucapan selamat dalam momen hari raya, maka sudah bisa mendapatkan kesunahan tahniyah atau kesunahan mengucapkan selamat. Bahkan Syekh Ali Shibr Malisi menegaskan, tahniyah atau mengucapkan selamat juga bisa diwujudkan dalam bentuk saling bersalam-salaman. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah, demikian penjelasan mengenai hal-hal yang disunahkan saat hari raya Idul Fitri yang kerap dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 yang intinya menyambut hari raya Idul Fitri ini, mari kita laksanakan sesuatu yang disunahkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari Fitri ini kita kembali bersih dari segala dosa dan segala penyakit hati, sehingga kita seperti halnya terlahir dari kandungan ibu kita, dan seperti halnya kertas yang putih tanpa coretan noda dan dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.